Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi PGSD kelas A4 akan membahas materi tentang teks wawancara dan pembelajarannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Afla Haji Hanamira, 3 digit NIM terakhir saya 172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Pernica Grida Putri, NIM digit terakhir 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraji Sahayu Karisma Asri, NIM digit akhir 188. Kenalkan, nama saya Titalia Andriani, NIM digit terakhir 197. Perkenalkan, nama saya Friska Nurfadila, NIM digit terakhir 199. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari wawancara dan teks wawancara. Wawancara yaitu komunikasi langsung tanpa perantara media antar individu dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sementara teks wawancara yaitu teks yang diperlukan saat wawancara yang dimuat oleh pertanyaan dan laporan wawancara, yang mana laporan tersebut berisikan nama narasumber, tujuan wawancara, lokasi, waktu, dan lain-lain. Kemudian terdapat pengertian wawancara menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Lexi J. Molong. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Yang kedua yaitu menurut pendapat Kuncoroningrat. Menurut Kuncoroningrat, wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk kegiatan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta mendidik responden secara lisan guna melakukan aktivitas komunikasi secara langsung. Yang ketiga yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang awal wawancara. Awal wawancara merupakan suatu permulaan wawancara yang akan dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam wawancara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tengah wawancara. Tengah wawancara merupakan bagian pokok dari wawancara, di mana pewawancara serta pihak diwawancarai saling bertanya, menjawab, berbicara, dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang akhir wawancara. Akhir wawancara merupakan kesimpulan penutup wawancara. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut wawancara. Tindak lanjut wawancara mencakup apa yang akan dibuat selanjutnya dengan hasil wawancara itu, misal wawancara di majalah atau surat kabar. Hasil wawancara direkam dengan video tip ditayangkan di TV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan teks wawancara, yaitu ada 3. Tujuan dari teks wawancara yang pertama yaitu untuk menggali dan mendapatkan informasi atau data dari orang pertama atau primer. Yang kedua yaitu untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Metode wawancara. Yang pertama, mencatat. Para pewawancara biasanya menyiapkan sebuah buku dan pulpen untuk mencatat sebuah jawaban-jawaban dari narasumber. Setelah mendapatkan sebuah catatan hasil wawancara, barulah catatan itu dikembangkan dengan menggunakan suatu tulisan yang baik dan informatif. Yang kedua, merekam atau recording. Wawancara akan membutuhkan sebuah alat yang berupa perekam suara. Alat ini digunakan untuk merekam sebuah jawaban yang diberikan dari narasumber, sehingga mereka tidak akan kehilangan sebuah informasi sedikit pun. Langkah-langkah menyusun teks wawancara. 1. Menentukan tema atau topik. Bertujuan agar bisa tahu apa yang harus ditanyakan kepada narasumber
dan agar fokus kepada hal yang ditanyakan. 2. Membuat daftar pertanyaan. 3. Mengurutkan daftar pertanyaan. 4. Menentukan narasumber. 5. Melakukan wawancara. 6. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Yang ketujuh dan terakhir, membuat laporan dan kesimpulan dari hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan wawancara menggunakan konsep 5W1H. 5W yang pertama adalah what atau apa. W yang kedua adalah when atau kapan. W yang ketiga where atau di mana. W yang keempat adalah who atau siapa. W yang kelima adalah why atau mengapa. Lalu 1H adalah how atau bagaimana. Contoh laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara memiliki 6 bagian. Bagian pertama, latar belakang. Latar belakang di contoh laporan hasil wawancaranya. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Kami memilih topik lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kami mewawancarai salah satu kepala desa di Desa Karangwangi, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Bagian kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di contoh laporan hasil wawancaranya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang cara menjaga lingkungan sekitar. Bagian ketiga, topik wawancara. Topik wawancara di contoh laporan hasil wawancaranya adalah menjaga lingkungan sekitar. Bagian keempat, waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan di contoh laporan hasil wawancaranya seperti wawancara ini dilaksanakan pada hari serta tanggal Minggu 3 Mei 2020, waktu pukul 09.00 hingga selesai. Tempat rumah kepala desa. Bagian kelima, laporan hasil wawancara. Di contoh laporan hasil wawancaranya seperti terdapat narasumber yaitu kepala desa, terdapat pewawancara yaitu Siti, dan terdapat hasil wawancara. Hasil wawancara pada contoh laporan hasil wawancaranya pada hari Minggu 3 Mei 2020 pukul 9 hingga selesai. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa tentang cara melestarikan lingkungan. Ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan. Siti, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Kepala Desa, lingkungan akan tercemar dan rusak jika manusia tidak mau melaksanakan kewajibannya menjaga lingkungan sekitar. Siti, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Kepala Desa, melestarikan lingkungan bisa dilakukan dengan cara mengolah sampah, reboisasi, dan melakukan kerja bakti. Siti, apa saja bentuk kerja bakti yang dilakukan masyarakat? Kepala Desa, biasanya masyarakat membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan saluran air, dan bisa juga menanam bibit untuk penghijauan. Bagian ke-6, kesimpulan. Kewajiban menjaga lingkungan sekitar adalah tugas semua masyarakat dengan cara membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan saluran air, dan bisa juga menanam bibit untuk penghijauan. Cara membelajarkan teks wawancara kepada siswa. Yang pertama, siswa mengamati video wawancara yang diputar oleh guru. Kemudian, siswa dan guru bertanya jawab mengenai isi dari video wawancara tersebut. Yang kedua, siswa mengamati dan membaca teks cerita tentang karya seni Kota Bandung. Kemudian siswa mencari unsur 5W+1H dalam cerita tersebut. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, maksimal 2 anak.
Setiap kelompok menyiapkan desain pertanyaan untuk kegiatan wawancara yang mengandung unsur 5W plus 1H mengenai hasil karya di sekitar yang telah ditentukan oleh guru. Yang keempat, masing-masing individu menuliskan hasil pertanyaan dan jawaban wawancara pada tabel yang ada pada buku siswa. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang kegiatan wawancara yang telah dibuat di depan kelas. Yang kelima, siswa membuat kesimpulan tentang wawancara dan kemudian guru membantu siswa dengan mengajukan pertanyaan yang ada pada buku siswa. Penilaian teks wawancara. Aspek yang dinilai dari teks wawancara meliputi yang pertama, aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi ucapan atau lafal, tekanan kata, nada atau irama, kosakata atau ungkapan, dan variasi atau struktur kalimat. Yang kedua, aspek non-kebahasaan yang meliputi kelancaran, penguasaan materi, keberanian, keramahan, ketertiban, dan sikap. Yang ketiga, penilaian secara aspektual. Dalam instrumen penilaian atau lembar penilaian aspektual diskusi harus dicantumkan bagian-bagian. Yang pertama, nama kelompok wawancara. Yang kedua, aspek yang dinilai. Yang ketiga, nama penilai. Yang keempat, nilai. Yang kelima, patokan penilaian. Yang keenam, penjelasan. Dan yang terakhir, tanda tangan penilai. Sekian video presentasi tentang teks wawancara dan pembelajarannya dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.